Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan menyampaikan warta lisan GKI Gondomono Semarang Minggu 30 Januari 2022 demikian. Kebaktian Minggu. Kebaktian hari ini, Minggu 30 Januari, dilaksanakan on-site di gereja pukul 7 dan pukul 9. Saudara dimohon untuk memastikan dalam kondisi sehat, diutamakan yang sudah menerima vaksin dan wajib memperhatikan serta menaati protokol kesehatan supaya kita dapat berbakti dengan aman dan nyaman. Bagi saudara yang oleh karena protokol kesehatan tidak bisa mengikuti kebaktian di gereja, maka saudara bisa mengikuti kebaktian online mulai pukul 7 melalui YouTube channel GKI Gondomono Semarang. Persekutuan Wilayah Gabungan. Persekutuan Wilayah Gabungan semua wilayah akan diadakan pada hari Selasa 1 Februari 2022 pukul 19 via Zoom meeting. Mohon keikutsertaan saudara. Persekutuan Jemaat. Persekutuan Jemaat diadakan pada hari Kamis 3 Februari 2022 pukul 18 di gereja. Mohon kehadiran saudara. Mari saudara, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti kebaktian ini dengan bersaat teduh sejenak. Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita awali kebaktian ini dengan pujian yang diambil dari PKJ 16, bait pertama dan kedua. Mari kawan-kawan nyanyi gembira. Saudara dikasih Tuhan, mari kita mengawali kebaktian kita saat ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin.
Salam kasih dalam Tuhan Yesus Kristus beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Saudara, mari kita mensyukuri penebusan dan pengampunan Kristus yang memperbaharui dan memulihkan melalui Roma 3 ayat 23 dan 24 demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Saudara dikasih Tuhan, mari kita berdoa untuk mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa, saudara. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus, karena kepada kami yang seringkali berbuat dosa, seringkali mengecewakan hati Tuhan, bahkan seringkali menjauh dari hadapan Tuhan, karena melakukan segala sesuatu yang kami inginkan dalam kehidupan kami. Engkau tetap membenarkan kami, Engkau tetap mengampuni kami, Engkau tetap memperbaiki dan memulihkan kehidupan kami dari hari ke hari. Dan kami bersyukur ya Tuhan, semuanya itu membuat kehidupan kami lebih baik. Tuhan, agar kami senantiasa mengalami pembenaran, mengalami pengampunan, dan mengalami pemulihan kehidupan kami itu secara pribadi. Kami akan mengakui dosa dan salah kami di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, setelah kami mengalami cinta kasih-Mu
yang berupa pengampunan dosa. Perkenankanlah kami juga boleh mewujudkan cinta kasih-Mu itu kepada orang-orang sekitar kami dengan mengampuni mereka yang bersalah kepada kami juga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa pengakuan dosa kami. Amin. Saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri, dan mari dengan sukacita saudara kita menerima berita anugerah dari Tuhan yang saya baca dari 1 Korintus pasal 13 ayat yang pertama. Demikian saudara. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara dikasih Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita kembali berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa saudara. Tuhan Yesus, biarlah kami mendasari perkataan kami, perbuatan kami, dan karya kami dengan kasih, sehingga kami boleh berkata-kata yang menguatkan orang-orang sekitar kami, berbuat yang benar, berkarya untuk memberkati orang-orang sekitar kami, sehingga kehidupan kami semakin berarti bagi Tuhan dan bermakna bagi sesama kami. Saat ini ya Tuhan, kami membuka hati, membuka kehidupan kami, supaya Tuhan memampukan kami untuk membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan, sehingga firman-Mu itu menuntun kami, membuat cinta kasih itu semakin wujud dalam kehidupan kami. Bimbing kami ya Tuhan, di dalam membaca dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
kami panjatkan doa kami. Amin. Sudah dikasih Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 4 ayat 21 sampai ayat 30. Demikian saudara. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Maka berkatalah ia pada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah sendiri juga di tempat asalmu ini segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan. Dan ketika banyak kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria itu. Mendengar itu, sangat marahlah semua orang di rumah ibadat itu. Mereka bangun, lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, saudara. Yang berbahagia adalah kita yang setia melakukan firman Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Haleluya. Saudara dikasih Tuhan, sebaik-baiknya orang, pasti ada saja orang yang tidak suka. Bahkan ada saja orang yang menolaknya. Misalnya saudara, orang yang jujur pasti tidak disukai atau ditolak oleh orang-orang yang suka korupsi. Orang yang baik tentu juga ditolak atau tidak disukai oleh orang-orang yang seringkali berbuat curang atau berbuat jahat. Sebaliknya saudara, sejahat-jahatnya orang pasti tetap ada orang yang menerimanya. Contohnya saudara, senakal-nakalnya, sejahat-jahatnya anak atau cucu kita, pasti kita tetap akan memaafkan. Pasti kita tetap akan menerima mereka kembali ketika mereka meminta maaf kepada kita. Saudara dikasih Tuhan, demikian juga dengan Tuhan Yesus. Saudara, Tuhan Yesus merupakan orang yang sangat baik. Tuhan Yesus pun juga merupakan orang yang mengasihi semua orang tanpa kecuali. Contohnya saudara, di Kapernaum, Tuhan Yesus mewujudkan cinta kasih Allah dengan luar biasa.
Di sana ia menyembuhkan orang yang kerasukan setan. Di sana ia menyembuhkan anak perempuan seorang perwira Kapernaum. Di sana dia menyembuhkan ibu mertua Petrus. Di Kapernaum Tuhan Yesus juga menyembuhkan semua orang sakit yang dibawa kepadanya, walaupun dia mengalami tubuh yang lelah dan capek. Saudara Tuhan, di Kapernaum mujizat, berkat, kebaikan, dan cinta kasih banyak terjadi, didapatkan oleh orang-orang Kapernaum dari Tuhan Yesus. Sehingga saudara, di Kapernaum Tuhan Yesus sangat diterima, disukai, dan kehadirannya sangat dinanti-nantikan. Karena dia seorang yang baik, seorang yang mengasihi semua orang sehingga diterima oleh semua orang. Tetapi sebaliknya saudara, di Nazaret, di tempat kelahirannya sendiri, walaupun di sana ia juga menjadi seorang yang baik, dia menyampaikan berita sukacita firman Allah, dia menyampaikan cinta kasih Allah kepada semua orang. Tetapi di Nazaret tidak terjadi mujizat. Di Nazaret tidak terjadi berkat. Bahkan di Nazaret orang-orang di sana tidak mengalami kebaikan dan cinta kasih Tuhan Yesus. Di saat Tuhan Yesus di rumah ibadah menyampaikan sukacita firman Allah kepada orang-orang Nazaret, ia dimarahi, ia ditolak, kehadirannya dianggap sebagai pengganggu, kehadirannya membuat kehidupannya tidak nyaman, sehingga Tuhan Yesus diusir, bahkan hendak dicelakai oleh orang-orang Nazaret. Firman Tuhan mengatakan, mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Kita bisa membayangkan, saudara, Tuhan Yesus yang sudah sangat baik itu, Tuhan Yesus yang sudah mengasihi orang-orang Nazaret itu, tetapi ditolak, dimarahi, diusir, bahkan hendak dicelakakan. Saudara dikasih Tuhan, lalu apa respon Tuhan Yesus ketika kebaikannya jadi dibalas baik oleh orang-orang Nazaret? Ketika cinta kasihnya malah dibalas dengan kebencian. Saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan mengatakan kepada kita, tetapi Tuhan Yesus berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Saudara, Tuhan Yesus berlalu begitu saja, berjalan meninggalkan mereka. Artinya apa, saudara? Yang pertama, Tuhan Yesus tidak merasakan sakit hati. Dia tidak marah. Dia tidak membalas kebencian mereka. Kemudian yang kedua, Tuhan Yesus tetap tenang di dalam menghadapi kemarahan, kebencian, penolakan, dan ancaman orang-orang Nazaret itu. Tuhan Yesus tidak terpancing dengan keadaan yang dia alami. Tuhan Yesus tidak ikut marah. Tuhan Yesus pun juga tidak mencoba membela diri. Tuhan Yesus pun juga tidak mencoba membenarkan diri. Tetapi yang ketiga, ia berjalan meninggalkan mereka, menghindar dari mereka, dengan tujuan, saudara, yang pertama supaya orang-orang Nazaret tidak berbuat dosa, tidak menyakiti Tuhan Yesus, tidak membunuh Tuhan Yesus.
Kemudian yang kedua, saudara, menghindar dari orang-orang Nazaret, artinya Tuhan Yesus ingin tetap mewujudkan cinta kasih-Nya kepada orang-orang di kota-kota lain. Artinya, saudara, penolakan itu tidak membuat Tuhan Yesus berhenti mengasihi, tidak membuat Tuhan Yesus berkurang cinta kasih-Nya, tetapi Ia terus dan tetap mengasihi dengan kasih yang tulus, tanpa pamrih dan terbaik. Sehingga, saudara, kehidupan Tuhan Yesus, kehadiran Tuhan Yesus senantiasa mampu menjadi berkat bagi semua orang yang Ia jumpai, menyembuhkan orang yang sakit, memulihkan kehidupan, dan memampukan semua orang di dalam menjalani hidup dari hari ke hari. Saudara dikasih Tuhan, dalam segala keadaan kehidupan kita, dimanapun kita berada, dan kepada siapapun dalam kehidupan kita, mari kita berjuang untuk tetap mengasihi. Dengan cara apa, saudara? Dengan cara, mari kita menyadari bahwa sebaik-baiknya orang, sebaik-baiknya kita, dalam arti siapapun dan apapun keadaan kehidupan kita, pasti ada orang yang tidak suka kepada kita. Pasti juga ada orang yang menolak kita. Pasti juga ada orang yang bisa mengecewakan dan menyakiti hati kita. Saudara dikasih Tuhan, agar dalam segala keadaan kita tetap mampu mengasihi, mari kita melakukan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, jangan membalas penolakan, kekecewaan, sakit hati, kemarahan atau kebencian orang lain dengan membenci, dengan membalas marah, dengan membalas menyakiti orang-orang sekitar kita. Kemudian yang kedua, saudara, janganlah kita terpancing dengan keadaan, dengan peristiwa yang kita alami, dengan rasa yang ada di hati kita. Tetapi mari kita tetap tenang menghadapi segala sesuatu, agar kita mampu menanggapi, memutuskan, dan melangkah dengan tepat, didasari cinta kasih dan kebaikan bagi semua orang. Kemudian yang ketiga, saudara, mari kita terus-menerus mewujudkan kasih dalam segala keadaan kehidupan kita dan kepada semua orang, agar semakin banyak orang yang merasakan cinta kasih Tuhan, merasakan pendampingan kita, merasakan kebaikan-kebaikan kita, sehingga, saudara, kehidupan kita semakin berguna, semakin dirindukan, dan semakin memberkati semua orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kita. Biarlah kasih itu terus-menerus kita alami dan dialami oleh orang-orang sekitar kita, karena terus kita usahakan, kita lakukan di sepanjang kehidupan kita. Saat hening bagi kita semua. Amin. Saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri. Bersama-sama, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun di dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara dikasih Tuhan, mari kita memanjatkan doa syafaat kita. Kita berdoa, saudara. Tuhan Yesus mampukan kami untuk tetap mewujudkan kasih di tengah-tengah kehidupan kami, agar kasih itu membuat kami saling menguatkan ketika menghadapi pergumulan hidup, membuat kami saling mendoakan ketika mengalami sakit penyakit, membuat kami saling bekerja sama di dalam menjalani kehidupan kami masing-masing, sehingga kasih itu sungguh-sungguh membahagiakan kami di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami berdoa, biarlah Tuhan juga terus berkarya untuk kondisi kami, sehingga pandemi corona ini semakin menurun. Orang-orang terpapar corona Tuhan sembuhkan, dan vaksinasi atau vaksin boleh diterima oleh semakin banyak orang, sehingga dari hari ke hari keadaan kami semakin membaik dan membaik lagi. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk kami sekeluarga. Biarlah di tengah-tengah keluarga kami pun merasakan kehadiran-Mu, merasakan cinta kasih-Mu, mengalami dan mendapatkan berkat atau rezeki dari Tuhan, sehingga semuanya itu membuat kami mengalami kebahagiaan di sepanjang kehidupan kami, di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Tuhan, biarlah Engkau juga memakai gereja-gereja Tuhan untuk terus mewujudkan cinta kasih kepada jemaat dan juga kepada orang-orang sekitar gereja, sehingga cinta kasih-Mu itu semakin dialami banyak orang melalui keberadaan gereja-gereja Tuhan yang Engkau sebar di seluruh dunia. Berdoa khususnya untuk GKI Gondomono, ya Tuhan. Biarlah GKI Gondomono pun juga terus-menerus memberi kesempatan untuk mewujudkan cinta kasih, baik di tengah-tengah jemaat yang Kau percayakan untuk kami layani, dan juga kepada masyarakat sekitar kami. Sehingga sungguh, ya Tuhan, cinta kasih itu membuat kami semakin dekat dengan Tuhan, membuat kami semakin mampu mensyukuri segala sesuatu, segala peristiwa yang kami dapatkan, yang kami alami di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa syafaat kami. Amin. Saudara, dengan penuh syukur, mari kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan mendasari persembahan kita dengan membaca 1 Tawarik 29 ayat 14 demikian. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada mula segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Saudara sekalian, persembahan dapat saudara berikan melalui transfer ke rekening Bank Mandiri Semarang dengan nomor 135 00 00 998 995 atas nama GKI Gondomono Semarang. Atau saudara dapat memberikan persembahan secara mandiri di dalam amplop dan bisa dititipkan ke TU pada jam kerja atau dimasukkan ke kotak persembahan di gereja. Marilah saudara, dengan bersukacita kita berikan persembahan kita.
Jemaat dimohon untuk berdiri. Mari kita membawa persembahan dalam doa. Tuhan, segala kekuatan dan kuasa daripada-Mu datang segala karunia yang baik itu. Kami adalah milik-Mu, dan apa yang ada pada kami adalah juga milik-Mu. Terimalah persembahan kami ini oleh kasih karunia-Mu, dan berkatilah sesuai dengan kehendak-Mu yang kudus. Kami persembahkan ini dalam nama anak-Mu, Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara dikasih Tuhan, mari kita saling mengampuni dan saling menerima dalam kasih, agar terwujud kerukunan dan kebahagiaan di sepanjang kehidupan kita. Terimalah berkat dari Tuhan. Pemeliharaan Allah Bapa, kasih dan pengampunan Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara kini dan selamanya. Haleluya. Amin.